Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Citra Berliananda, NIM 2019-111-3003, Prodi PSDP. Saya akan mempresentasikan jurnal kualitas perairan di Sungai Bedok, Yogyakarta berdasarkan keanekaragaman plankton. Sungai yang mengalir di Yogyakarta sangatlah banyak. Salah satunya yaitu Sungai Bedok. Di sekitar perairan tersebut terdapat beberapa jenis penggunaan lahan dan juga perubahan keadaan lingkungan, sehingga dapat menurunkan kualitas air di Sungai Bedok. Maka dari itu, perlu dilakukan pengamatan tentang organisme yang terdapat di perairan tersebut, khususnya plankton. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis plankton di Sungai Bedok, perbedaan jenis plankton di setiap stasiun, dan juga kualitas perairan berdasarkan nilai indeks keanekaragaman plankton di Sungai Bedok. Lokasi pengambilannya sendiri berada pada 5 titik stasiun di sepanjang Sungai Bedok dari hulu hingga hilir sungai. Setelah pengambilan sampel, lalu dilakukan pengamatan di laboratorium, perhitungan jumlah plankton, dan perhitungan indeks keanekaragaman menggunakan teori Shannon-Wiener. Metode penelitian ini dilakukan pada bulan Februari hingga April 2016 di sepanjang Sungai Bedok, Yogyakarta. Waktu pengambilannya sendiri dilakukan pada siang hari. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif eksploratif dengan menggunakan metode sampling atau purposive sampling, yaitu pemilihan lokasi sampling dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, berdasarkan keadaan kondisi lingkungan. Terdapat 5 stasiun dalam pengambilan sampel air di sepanjang Sungai Bedok. Yang pertama yaitu hulu Sungai Bedok, yang kedua badan Sungai Bedok, dan yang ketiga Sungai Progo. Yang keempat tempuran antara Sungai Progo dan Sungai Bedok. Yang kelima yaitu hilir Sungai Bedok. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini yaitu A. Suhu. Suhu dari Sungai Bedok sendiri berkisar antara 24,3 derajat Celcius sampai 31 derajat Celcius. B. Intensitas cahaya. Intensitas cahaya teramati berkisar 4.345 lux pada stasiun 1 dan pada stasiun 5 yaitu 11.570 lux. C. Kuat arus. Kuat arus sendiri pada stasiun memiliki arus tertinggi pada stasiun 4, yaitu rata-rata arus dengan 3,42 meter per second. Yang D. pH air. pH air stasiun 1, 2, dan 4. Pada stasiun 4 nilai pH mencapai 6,96, namun pada stasiun 5 mengalami kenaikan angka pH mencapai 7,57. E. Salinitas. Berdasarkan pengamatan, pengukuran, dan tiap-tiap stasiun diperoleh kisaran salinitas secara umum 0,17 sampai 1,20. Untuk nilai DO paling tinggi berada di stasiun 1, yaitu sebesar 6,17 mg per liter. Sedangkan nilai DO terendah terdapat pada stasiun 5, yaitu daerah pesisir Pantai Baru yang memiliki nilai DO sebesar 4,74 mg per liter. G. BOD. BOD yang diperoleh dari hasil pengamatan setiap stasiun dan pengukuran yang dilakukan di BLK memiliki angka kisaran yaitu 0,86 sampai 2,52 mg per liter. H. COD. COD tertinggi pada stasiun 3 yaitu 22,5 mg per liter, tempat adanya getek atau perahu penyeberangan tradisional, dan terendah stasiun 1 yaitu 6,72 mg atau liter. I.
TDS Stasiun 5 yaitu bernilai 2.819 mg per liter yang sudah sangat melebihi baku mutu yaitu 2.000 mg per liter. Untuk TSS sendiri, nilai TSS pada Sungai Bedok yaitu 4,33 mg per liter hingga 237. K. Nitrat. Hasil pengamatan dan pengukuran diperoleh kandungan nitrat berkisar antara 0,13 hingga 1,4 mg per liter. L. Fosfat. Kandungan fosfat yang terkandung dalam perairan Sungai Bedok tertinggi pada stasiun kedua, yaitu 2,43 mg per liter. Di sini terdapat jenis-jenis plankton yang ditemukan. Hasil penelitian sepanjang Sungai Bedok ditemukan plankton yang mencakup fitoplankton sebanyak 4 kelas, 36 jenis, dan zooplankton sebanyak 6 kelas yang terdiri dari 28 jenis. Masing-masing kelas fitoplankton yaitu Bacilla rhyopiceae, Chlorophyceae, Cyanophyceae, dan Conjugate. Zooplankton yang teridentifikasi dari penelitian ini terdiri dari 6 kelas, yaitu Rotifera, Sarcodina, Crustacea, Tubulinea, Copepoda, dan Lobosea. Nilai indeks keanekaragaman plankton. Kriteria hasil nilai indeks keanekaragaman digunakan untuk menunjukkan seberapa besar tingkat keanekaragaman dalam suatu kumpulan populasi. Berdasarkan hasil perhitungan menunjukkan bahwa total nilai indeks keanekaragaman di Sungai Bedok yaitu 2124. Hal ini menunjukkan jika keanekaragaman yang terjadi masuk dalam kategori sedang dan kualitas air di sepanjang Sungai Bedok dalam kondisi tercemar ringan. Untuk nilai kepadatan tertinggi adalah kelas Bacilla rhyopiceae dengan total nilai 342,356 sel per liter. Sedangkan data terendah yaitu kelas Conjugate yang hanya memiliki total nilai 10.089. Kelompok zooplankton yang memiliki nilai total tertinggi adalah kelas Rotifera dengan nilai 47.067. Lalu yang terendah adalah kelas Crustacea yaitu 0,578. Untuk kesimpulan dari pengamatan kali ini dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa 1. Kualitas air Sungai Bedok masih tergolong dalam rentang baik untuk mendukung pertumbuhan organisme, khususnya plankton. Yang kedua, jenis plankton di Sungai Bedok terdapat 65 jenis plankton yang telah teridentifikasi. Fitoplankton yang memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan zooplankton. Dari hulu hingga hilir sungai, jumlahnya juga semakin meningkat. Saran dari penelitian ini: 1. Perlu dilakukan penelitian atau pengamatan pada saat musim yang berbeda, yaitu saat kemarau panjang. Perlu dilakukan pengamatan dengan adanya perbedaan waktu, yakni pagi, siang, atau sore hari. Untuk mengetahui perbedaan keanekaragaman plankton dan juga parameter fisik kimia perairan tersebut. 2. Untuk masyarakat sekitar di sepanjang Sungai Bedok disarankan untuk memiliki pola yang baik tentang pengelolaan air atau limbah yang akan terbuang ke Sungai Bedok itu sendiri agar tidak merusak ekosistem. Yang ketiga, perlu dilakukan pengelolaan dan pemeliharaan ekosistem sekitar aliran Sungai Bedok oleh pemerintah dan instansi terkait atau pihak yang berwenang bersama dengan masyarakat sekitar Sungai Bedok agar tidak terjadi pencemaran yang lebih tinggi lagi.
Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.